أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran ibadah pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 5 rukun dalam pernikahan. Sebelum itu saya akan bacakan sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ila taf'alu taku fitnatun fil ardi wa fasadun aridun." Bila ada seorang laki-laki yang datang melamar dan kamu senang dengan agama dan juga akhlaknya, maka kawinkanlah dengannya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada 5 rukun dalam pernikahan atau sering disebut dengan 5 rukun nikah. Yang pertama adalah calon suami, yang kedua adalah calon istri, yang ketiga adalah wali bagi perempuan, kemudian yang keempat ada saksi, kemudian yang kelima yaitu adanya ijab qabul. Yang pertama, dalam memilih suami itu ada 3 perkara yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, laki-laki tersebut bukan termasuk mahram bagi perempuan. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi oleh perempuan, dikarenakan ada hubungan nasab maupun hubungan saudara persusuan. Kemudian yang kedua, laki-laki tersebut adalah laki-laki yang dikehendaki dari perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan hingga ia dimintai izinnya." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yang ketiga, yaitu laki-laki tersebut jelas nasabnya. Dia berasal dari mana, keluarga yang jauh maupun dekat, atau mungkin kita tidak kenal, maka kita harus hati-hati. Yang jelas, laki-laki tersebut jelas nasabnya. Dia anaknya siapa, asalnya dari mana, mau bertanggung jawab dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu calon istri. Dalam memilih calon istri ada 4 hal yang harus diperhatikan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tangkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha." Wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Kemudian yang keempat adalah karena agamanya. Kemudian dari 4 tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan dalam hadisnya, "Maka pilihlah wanita yang paling taat dalam beragama. Niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang beruntung." Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga yaitu wali. Wali adalah orang yang akan menjadi pelindung nanti ketika dalam pernikahan. Seorang laki-laki tidak butuh wali, dia sendiri itu sudah sah. Namun perempuan harus memiliki wali, yaitu orang yang akan menikahkan perempuan tersebut dengan calon suaminya. Kemudian siapa saja wali tersebut? Di antaranya ada ayah, kemudian ada kakek dari pihak bapak,
diutamakan. Kemudian saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman dari bapak, kemudian anak laki-laki dari paman. Kemudian apabila semua tersebut tidak bisa, ya, maka wali tersebut akan dipindahkan kepada orang yang memiliki jabatan seperti seorang pemimpin di daerah tersebut. Itu diperbolehkan. Namun di daerah kita biasanya ada petugas dari KUA atau kantor urusan agama yang kemudian dia dimintai untuk mewakilkan menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya. Kemudian yang keempat yaitu saksi. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, syarat sah nikah adalah adanya 2 orang saksi. Untuk bisa dijadikan sebagai saksi nikah, seorang harus memiliki syarat-syarat, di antaranya yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat adalah adil. Namun untuk saksi ini dia tidak harus termasuk dari pihak keluarga. Saksi boleh dia dari teman yang perempuan ataupun sahabat perempuan, jumlahnya 2 orang, yang dipercaya nanti kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, fungsi dari saksi ini adalah untuk bisa membela perempuan dan bisa menyatukan kembali kedua orang yang sudah menikah tadi. Sebagai pasangan suami istri, kalau ada permasalahan, saksi ini supaya nanti mereka bisa membela pihak perempuan atau yang istrinya. Kemudian rukun nikah yang terakhir, yang kelima, yaitu ijab dan qabul. Kemudian selanjutnya kita akan membahas 5 tujuan pernikahan. Langsung saja akan saya bacakan. Yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntunan naluri manusia. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan dalam hati. Kemudian yang ketiga untuk membentengi akhlak. Kemudian yang keempat untuk meningkatkan ibadah kita, pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pernikahan juga termasuk ibadah yang besar. Kemudian yang kelima yaitu untuk mendapatkan keturunan yang soleh maupun yang soleha. Sebelum saya tutup, yang terakhir yaitu kenapa kok mahar tidak termasuk dalam rukun nikah. Maka mahar memang tidak termasuk dalam rukun pernikahan, namun hukumnya wajib diberikan dari seorang laki-laki kepada calon istrinya. Mahar tidak harus mahal, ya. Yang penting sesuai dengan kesanggupan dari yang laki-laki. Mahar juga tidak harus berupa barang, baik itu emas, baik itu barang seperti seperangkat alat sholat dan lain sebagainya. Bisa juga mahar menggunakan hafalan ayat suci Al-Quran. Namun hukum mahar ini tetap wajib diberikan dari laki-laki kepada perempuan, tapi tidak menghalangi dari sahnya pernikahan. Adapun sahnya pernikahan adalah 5 tadi, yaitu berkaitan dengan adanya calon laki-laki, calon perempuan, ya, atau calon suami dan istri, kemudian adanya wali, adanya saksi, dan ijab qabul. Kalau 5 terpenuhi, maka pernikahan itu bisa dianggap sah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk memberikan kesimpulan di Google Classroom, dan di bawah jangan lupa untuk kalian like dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel dari guru-guru Al-Islam Kemuhammadian SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.